Biasanya kalau bahas tentang akhir zaman ya, atau eskatologi, ada pengajaran yang memiliki atau mempercayai bahwa adanya masa pemerintahan antikris. Saya rasa teman-teman juga beberapa mungkin pernah mendengar ya, bahwa ada konsep pengangkatan pada saat masa aniaya. Ada yang bilang 3,5 tahun, ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 10 tahun ya. Kemudian setelah masa aniaya, orang Kristen itu dikembalikan lagi ya. Jadi masa aniaya selama 7 tahun misalnya, yang paling sering itu 7 tahun ya. Orang percaya itu diangkat Tuhan agar tidak mengalami aniaya. Kemudian setelah masa aniaya itu sudah berakhir, pemerintahan antikristus sudah berakhir, maka orang percaya kembali lagi, kembali di bumi ini. Jadi konsepnya naik turun ya. Dan saya pernah waktu itu ikut kursus, saya bareng beberapa teman-teman ini ya, kayak Kak Uba, Kak Randy ya. Kita ikut kursus eskatologi ya. Itu saya lumayan berdebat ya dengan pengajarnya karena ya ini salah satunya yang kita bahas sekarang ini. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu dibagi menjadi dua gitu dia bilang. Dibagi menjadi dua, yaitu kedatangan Tuhan Yesus untuk mengangkat orang percayanya agar terbebas dari aniaya, dan kedatangan kedua ya kedatangan yang betul-betul kedatangan yang terakhir begitu kan. Jadi ada dua tahap begitu ya. Nah, saya nggak kurang masuk gitu ya. Saya kurang sepakat. Jadi saya berargumen bahwa hal tersebut tidak memiliki dasar Alkitab yang kuat. Nanti kita lihat ya. Paling jelas itu sebetulnya Roma 8:17 ya. Tapi di samping itu ada 2 Timotius 3 ayat 12, Yohanes 15 ayat 18 sampai 21 juga mengatakan hal demikian, bahwa orang percaya itu tidak terbebas dari aniaya. Jadi kalau ada konsep yang mengajarkan hal sebaliknya, itu perlu dipertanyakan atau patut dipertanyakan. Jadi konsep adanya pemerintah antikris, di mana orang yang menganut kepercayaan ini, mereka memandang bahwa antikris itu belum datang. Sementara yang kita pelajari dari awal, dan ini saya rasa akan terus akan terus diingatkan kembali ya, selama kita bahas tentang eskatologi, bahwa antikris itu sudah ada dari sejak manusia awal diciptakan. Siapa antikristus itu? Yaitu Lucifer yang dibuang ke bumi. Nah, itu antikristus yang pertama. Kemudian berkembang, ada yang disebut dengan antikristos, ada yang disebut antikristoi gitu ya. Antikristos itu tokoh besarnya. Antikristo itu lebih mengacu pada sebuah gerakan. Tapi oknum motor utamanya itu ya Lucifer itu, yang disebut sebagai naga. Kemudian naga itu memberikan kuasa kepada binatang. Binatang itu adalah sebuah gerakan yang tadinya sebetulnya nggak begitu punya kuasa atau pengaruh ya. Tapi karena dia menjadi kaki tangan iblis, maka diberikan kuasa atau kekuatan begitu ya, untuk bisa
mengalahkan orang percaya. Jadi kalau dikatakan antikris itu belum ada, itu kurang tepat ya. Ya kalau tidak mau dikatakan salah ya kurang tepat bahasa halusnya gitu ya. Kalau saya terus terang aja salah gitu ya. Karena antikris sudah ada. Dan antikris tokoh setiap zaman itu ada tokohnya. Tapi tokoh yang dinanti-nantikan nanti, tokoh utama yang dinantikan nanti, itu bisa jadi sudah ada juga, bisa jadi belum ada juga. Tapi yang jelas Lucifer itu, motor utamanya itu sudah ada. Jadi tokoh antikris yang disebut sebagai tokoh utama itu sebetulnya lebih mengacu pada Lucifer sih. Tapi kalau mau mengacu pada orang yang memiliki pengaruh politis atau ajaran moral tertentu yang disertai dengan tanda-tanda ajaib, itu juga tidak menutup kemungkinan. Jadi mereka yang menganut konsep atau mereka yang percaya bahwa akan ada pemerintahan antikris, bahwa suatu hari nanti seorang tokoh antikris dengan kekuatannya akan memerintah dunia dan akan mengadakan aniaya terhadap orang-orang Kristen. Mereka percaya adanya masa aniaya selama beberapa waktu gitu ya. Selama sekian waktu, sekian tahun. Yang paling banyak muncul itu yang 7 tahun biasanya ya. Ya ada yang 3,5, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Ya ada juga yang 12 tahun gitu ya. Ya suka-suka lah ya. Suka-suka mereka. Tapi yang paling banyak itu 7 tahun ya. Biasanya 7 tahun. Jadi mereka mempercayai bahwa setelah pengangkatan orang percaya, nah ini tadi dibilang, Tuhan Yesus itu datang 2 kali. Tahap pertama adalah pengangkatan ini. Orang-orang percaya agar tidak mengalami aniaya. Jadi pengangkatan orang percaya, di mana masa antikris, pemerintahan antikris akan berkuasa selama 7 tahun di bumi ini. Di mana waktu itu akan terjadi masa aniaya yang hebat, atau yang disebut tribulasi, atau bahasa lainnya adalah masa kesusahan besar. Nah, kalau dibilang begitu, berarti sebetulnya kedatangan Tuhan Yesus bisa ditebak dong. Misalnya kalau antikris itu memerintah tahun 2024, berarti Tuhan Yesus datang tahun berapa? 2031 ya. Tambah 7 tahun aja tuh. Berarti kedatangan Tuhan Yesus bisa diprediksi tuh. Kalau orang mengacu atau menganut konsep ini. Padahal prinsip yang sebetulnya tidak berubah dan tidak dapat diubah adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri di malam hari. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak. Anak pun juga tidak. Ya itu kan tapi waktu keadaan Tuhan Yesus sebagai manusia. Tuhan Yesus berkata itu bukan dalam keadaannya sebagai, ya memang waktu itu dia sebagai manusia dia bilang itu. Tapi sebelum substansi dari pernyataan itu adalah bahwa yang tahu kedatangan dirinya atau yang tahu kedatangan Tuhan Yesus itu ya Bapa. Jadi kalau ada orang berusaha memprediksi kedatangan Tuhan Yesus dengan tahun, dengan penjumlahan bilangan atau angka-angka tertentu, itu sudah dapat dipastikan salah ya.
Dan kita harus berani belajar tegas seperti itu. Kalau kita udah belajar hal-hal yang betul ya, hal-hal yang benar, kita bisa dengan mudah gitu menempatkan diri, ini benar apa enggak ya. Jadi kita nggak ragu-ragu gitu ya. Jadi ketidakjelasan hari, minggu, bulan, dan tahun kedatangan Tuhan Yesus itu merupakan fakta yang harus kita terima sebagai suatu ketetapan yang tidak bisa diubah. Ini harga mati ya, mutlak. Nah, berarti pengajaran yang memberikan indikasi bahwa Tuhan Yesus dapat diprediksi atau diramal adalah pengajaran yang menyalahi prinsip Alkitab. Yang kalau menggunakan bahasa frontal saya, sesat. Sesat. Kalau kedatangan Tuhan Yesus sudah dapat diramalkan, maka banyak orang akan mencari Tuhan dengan motivasi atau dorongan yang tidak benar, tidak tulus. Apa tuh? Ketakutan. Scary. Not respect. Meskipun dulu Paulus punya perasaan eskatologis ya bahwa Tuhan akan segera datang, Paulus sendiri juga tidak tahu kapan Tuhan itu akan benar-benar datang. Paulus hanya memiliki perasaan eskatologis bahwa Tuhan akan segera datang, tapi nggak tahu kapan waktunya. Nah, seharusnya apa? Seharusnya orang itu mengasihi Tuhan, orang itu mencari Tuhan, orang itu mau melayani Dia, bukan karena supaya takut dihukum. Berhubung kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Tetapi karena Tuhanlah yang menjadi kehidupannya. Respect, bukan scary. Ini dua-duanya kata ini diartikan takut ya. Nah, terus menanggapi teori pengangkatan sebelum masa aniaya, bahwa orang percaya yang sungguh-sungguh tidak ikut menderita aniaya dari pihak antikristus, ini salah. Ini tidak benar. Ya, tapi kan kita nggak mengalami aniaya seperti jemaat mula-mula tuh, Kak. Iya, betul. Memang ini hanya terjadi secara sporadis. Tapi inilah kesulitannya ya. Kalau dulu jemaat mula-mula itu dikejar, dibunuh, dihabisi dengan pedang Romawi ya. Kalau kita harus menghabisi keinginan kita dengan tangan kita sendiri. Kalau dulu orang jemaat mula-mula, orang Kristen perdana itu dikejar-kejar sampai nyawanya, mereka dicobai sampai kematiannya karena memang mau ngebentuk satu budaya atau kebiasaan yang kalau dalam istilah saya cetakan pertama ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh gitu. Jadi masa itu diizinkan terjadi. Masa itu diizinkan terjadi. Nah, tapi kalau sekarang, kalau ditanya lebih susah mana? Kalau saya ditanya lebih susah mana, sebetulnya lebih susah sekarang. Kalau orang dicobai sampai nyawanya, pada saat itu dia disuruh pilih imannya atau mati begitu ya. Kalau orang pilih mati karena membela imannya, nah ini jelas. Setelah dia dibunuh udah selesai. Nangkep ya maksud saya?
Kalau orang disuruh pilih antara membela imannya atau mengkhianati imannya, kalau dia membela imannya terus dibunuh mati, udah kelar. Nah, tapi kalau kita sekarang, kita nggak dikejar-kejar siapapun. Nah, maka kita harus menghabisi keinginan kita dengan tangan kita sendiri. Lebih susah mana ya? Masing-masing punya tingkatannya ya. Masing-masing ada susahnya ya. Tapi kita lebih terkondisi untuk sulit ya. Untuk lebih sulit ya. Jadi sebetulnya, nah ini saya ulang lagi nih. Yang lebih membahayakan dari antikris itu adalah materialis. Materialis. Pengen punya ini, pengen punya itu ya. Kita punya banyak sekali keinginan. Sampai kita lupa panggilan kita. Ini problemnya. Ini problemnya. Nah, Anda belum kerja, Anda belum terlalu kelihatan nih keinginannya. Tapi nanti setelah kerja, mulai kelihatan. Setelah Anda punya uang, mulai kelihatan. Oke, kembali ke topik tadi ya, tentang teori pengangkatan. Jelas itu salah ya. Ini saya tegas mengatakan berulang kali bahwa ini salah. Pernyataan atau konsep tentang pengangkatan sebelum masa aniaya ini menyalahi prinsip yang Tuhan Yesus ucapkan sendiri. Tadi ada 3 ayat ya, kita mau buka tiga-tiganya apa gimana nih? Kita buka 2 aja deh ya. Kalau Roma 8:17 kita sering buka, jadi kita buka yang 2 Timotius 3 ya. 2 Timotius 3:12 coba deh. Setelah itu Yohanes 15 ayat 18 sampai 21. Ada yang sudah ketemu? Boleh dibaca? Silakan, siapa yang mau baca? 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau ada orang yang bilang ikut Tuhan Yesus itu nggak menderita, ini sangat berlawanan. Jelas loh ayatnya. Kita buka Yohanes 15 ayat 18 sampai 21. Yohanes 15 ayat 18 sampai 21. Perikopnya dibacakan dulu ya.
Yohanes 15 ayat 18 sampai 21. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus. Oke, suaranya putus-putus tadi terakhir ya. Tapi masih secara keseluruhan jelas ya. Thank you Dimas. Jadi kalau ada orang sekali lagi nih, kalau ada orang yang bilang mengikut Tuhan Yesus itu justru malah membebaskan seseorang atau menghindarkan seseorang dari jalan penderitaan atau aniaya, berarti salah jalan dia. Jalan mana yang dia ikuti? Pasti bukan jalan Tuhan Yesus. Dua Timotius 3 ayat 12, Yohanes 15 ayat 18 sampai 21, Roma 8 ayat 17, itu semuanya mengatakan bahwa ikut Tuhan Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan ini mengindikasikan dengan sangat kuat bahwa hanya orang-orang yang mengalami penderitaan yang layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus apa artinya? Diberi kesempatan untuk memimpin bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru nanti. Jadi banyak ayat yang sebetulnya menegaskan bahwa setiap orang percaya itu harus teraniaya. Dan justru aniaya tersebut akan mengerjakan kemuliaan bagi orang percaya. Kehormatan bagi orang percaya. Jadi mereka yang akan duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus itu dalam pemerintahannya adalah mereka yang meminum cawan yang Tuhan Yesus minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus Yesus terima. Apa tuh? Baptisan api. Apa tuh? Penderitaan. Cawan dan baptisan yang terdapat dalam Injil Markus 10 ayat 39 ini menunjuk pada penderitaan karena kita melakukan kebenaran atau menderita karena kita melakukan kehendak Allah. Nah, jadi harus dibedakan ya, penderitaan karena melakukan kehendak Allah sama menderita karena kitanya males gitu ya. Bisa bedakan lah ya. Jangan apa-apa menderita, wah ini karena mengikut Tuhan Yesus nih. Nah, harus dibedakan. Ini menderita karena kitanya males, jadi efeknya dampaknya kita menderita, atau ini menderita karena kita melakukan kehendak Bapa. Ini beda loh. Beda. Tadi dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa tidak ada murid yang lebih besar dari gurunya dan tidak ada hamba yang lebih besar dari tuannya. Kalau Yesus yang adalah guru agung kita, Tuhan dan juru selamat kita, Tuhan segala Tuhan, Tuhan orang percaya yang menderita. Kalau Tuhan kita aja menderita, masa kita nggak menderita?
Jadi sebetulnya kita sebagai orang percaya justru malah harus memperlengkapi diri, atau bahasa lainnya mempersenjatai diri dengan prinsip bahwa aniaya dan penderitaan adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Menderita karena melakukan kehendak Bapa loh ya. Bukan menderita karena kita malas, karena kita nggak produktif, karena kita nggak maksimal dalam satu bidang yang Tuhan percayakan. Nah, maka janganlah kita berharap bahwa kita lolos dari penderitaan. Kalau kita dikasih penderitaan, apalagi kita yang udah belajar nih, kita yang udah punya pengertian nih, kita yang sudah berpengertian nih, terus kita doanya, kita minta ke Tuhan untuk angkat masalahnya, wah berarti kita belum lulus pemahaman ini. Justru pada saat kita menderita, yang kita minta apa? Kita minta masalah lagi, Kak. Wah, itu itu ini ya, nantangin namanya ya. Tapi kadang gini, ini saya ya, terserah teman-teman punya apa faith language sendiri, punya bahasa iman sendiri gitu ya. Kalau saya sering doa begini, khususnya untuk hal-hal yang saya nggak bisa mengerti ya, atau susah saya terima gitu ya. Ada hal yang sulit untuk saya terima. Saya doa gini, kalimatnya pendek, tapi menurut saya ini buat saya powerful ya. Saya bilang gini, Bapa, terserah engkau saja. Titik. Gitu. Itu yang saya doain. Jadi kalau kita berharap bebas dari aniaya dan penderitaan, justru kita menjadi orang percaya yang pengecut. Kita menjadi orang percaya yang rentan. Ingat kita nih dilatih loh, 90 lagi. 70 80 tahun, maksudnya Mazmur 90 ayat 10. Itu manusia hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. School of life, kita sedang dilatih. Nah, coba menghayati ini, apakah penghayatan ini hanya sekedar konsep filosofis atau kita betul-betul menghidupi hal tersebut ya. Nah, sementara yang kita dengar banyak pembicara ya mengatakan bahwa orang, khususnya pembicara-pembicara yang lebih tepat mungkin disebutnya motivator kali ya, bukan pembicara, bukan pengkhotbah atau penginjil ya. Ya, saya mau sebut nama nggak enak ya. Tapi nanti dalam case tertentu saya akan mention, bukan namanya, tapi ajarannya. Saya akan mention ajarannya, bukan namanya. Nah, ini menyangkut etika Kristen nih. Nah, banyak pembicara mengatakan bahwa orang percaya itu tidak akan dianiaya. Tetapi akan mengalami pengangkatan untuk terhindar dari aniaya. Nah, ini justru menciptakan orang percaya yang rentan ya, yang kerdil, orang percaya yang pengecut. Pengajaran ini terus terang salah. Ya kalau saya mau pakai bahasa, saya sesat gitu ya. Tapi kan orang kalau dibilang sesat, marah dia. Ya udahlah, keliru lah ya. Keliru, salah gitu ya. Nah, jadi saya masih bingung gitu. Kalau sekarang ada gereja yang masih mengajarkan teologi kemakmuran, sementara situasi dunia itu sedang menuju pada tanda akhir zaman. Ini udah tanda akhir zaman yang terakhir, udah paling ujung. Orang masih bicara teologi kemakmuran, saya geleng-geleng gitu. Ini apa sih yang mau diharapin dari bumi ini sih?
seakan-akan orang percaya itu dapat menikmati hidup di bumi ini seperti di surga ya. Surga kita bukan di sini, rumah kita bukan di sini. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Jadi kalau mereka yang tadi memiliki keyakinan bahwa sebelum masa aniaya mereka akan diangkat Tuhan terlebih dahulu, ini nggak akan terjadi sih. Tidak akan terjadi. Nah, maka penafsiran itu bahaya ya. Jadi pengajar itu susah loh. Kesulitannya bukan hanya di ngajarnya, tapi pengajar itu dituntut lebih daripada yang diajar. Nah, ini ngeri sebetulnya. Jadi kalau saya mau ngomong teologi kemakmuran, bisa nggak? Bisa aja. Bisa, apalagi background saya kan konseling ya, yang lumayan sering diminta untuk jadi pembicara motivation training ya. Tapi kalaupun diundang jadi pembicara motivation training, saya nggak bicara yang aneh-aneh gitu. Kamu harus kejar cita-cita, nggak lebay begitu. Yang udah belajar kebenaran kan pasti paham lah ya. Saya juga sebisa mungkin menempatkan diri pada pendirian di mana kita sudah belajar kebenaran bareng-bareng gitu ya. Jadi nggak ngasal gitu. Oke, kita ke Wahyu 12 ayat 6 ya. Wahyu 12 ayat 6 sampai 7. Nah, ini sering diartikan bahwa gereja Tuhan itu disingkirkan dari aniaya di Wahyu 12 ayat 6 7 ini. Mereka disingkirkan selama 3,5 tahun agar luput dari aniaya. Nah, ya tadi ada yang bilang 3,5, ada yang bilang 7, ada yang bilang 10, yang 12 juga ada. Itu dari mana itu? Angka-angka itu ya. Kok bisa-bisanya gitu menetapkan hal-hal seperti itu ya. Sudah? Ketemu ayatnya? Ayat berapa, Kak? Wahyu 12 ayat 6 sampai 7 deh. Baca ya, Kak. Yes. Wahyu Monggo. 12 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Tuhan, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 7, naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya. Jadi ada orang yang menafsirkan ayat ini yang menginterpretasikan bahwa pada masa tribulasi, kesusahan besar, masa aniaya, orang percaya itu akan dihindarkan selama 3,5 tahun dari masa aniaya. Agar mereka luput dari aniaya, agar mereka terhindar dari aniaya. Terus terang saja, gereja itu tidak akan dihindarkan dari aniaya. Justru naga atau iblis yang juga bisa diartikan sebagai tokoh antikristus itu akan memburu mereka yang memiliki kesaksian Yesus. Di ayat 7 tuh ya, malaikat itu berperang
melawan naga itu, dan naga itu dibantu malaikat-malaikat. Orang yang memiliki kesaksian Yesus adalah orang percaya baik secara individu maupun secara kolektif atau komunal, secara komunitas, maksudnya gereja ya. Sedangkan yang memiliki hukum-hukum itu mengacu pada bangsa Israel. Jadi bagaimanapun orang percaya itu akan terus dikejar oleh naga yang adalah gambaran dari antikristus. Ingat, tokoh utama antikristus itu justru iblis, Lucifer. Bukan yang lain. Motor utama itu Lucifer, bukan yang lain. Antikristus sudah ada sejak awal. Bahkan sebelum manusia diciptakan. Kalau apa? Sebab kalau nggak begitu ya, berarti kekristenan itu bukan berasal dari Allah. Loh, maksudnya apa tuh kalimat itu? Konteks kalimat itu apa? Nah, ini kita pernah bahkan beberapa kali sempat kita bahas gitu ya. Saya akan mengatakan hal yang sama lagi seperti yang sebelum-sebelumnya pernah saya katakan. Tahu nggak kenapa cuma agama Kristen? Kalau mau diartikan agama itu pun ya. Tapi Kristen bukan agama. Secara sosiologis agama. Tapi oke lah kita pakai diksi agama Kristen. Kenapa cuma agama Kristen yang diserang antikris mati-matian? Coba. Karena itu benar. Yes. Justru kita dikejar-kejar oleh antikris yang digambarkan sebagai naga atau binatang. Binatang itu kaki tangan Lucifer ya. Justru ini menunjukkan bahwa kekristenan adalah jalan kebenaran yang beroposisi, yang bertentangan dengan Lucifer. Coba, ada nggak agama lain yang diserang oleh antikris? Mongol aja ya, Mongol stres ya. Itu saya ada dulu sebelum Mongol viral seperti sekarang ya. Saya tuh udah ada CD-nya punya bude saya sih. Kesaksian Mongol salah satu petinggi di gereja setan. Itu saya udah ngikutin gitu, udah nonton kasetnya. Beliau bilang gini, iblis itu, setan itu nggak peduli sama yang lain. Dia cuma peduli sama satu perkara, persoalan. Gimana caranya orang Kristen itu bisa dihabisi imannya. Yang lain itu pekerjaan mudah. Nah, ini yang ngomong Mongol, mantan petinggi gereja setan. Ya terlepas ini dia konspirasi, dia mempromosikan gereja setan atau tidak ya. Tapi kalimat itu saya sepakat gitu ya. Jadi kita harus bertahan sampai akhir. Kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah jalan yang benar, ayo kita bertahan sampai akhir. Dengan semua yang kita miliki, dengan semua yang kita punya, kita pakai untuk bertahan sampai akhir. Amin. Ada pertanyaan?